Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang teknik tes dan non-tes sebagai alat evaluasi. Saya Atika Azahra Hasibuan dan rekan saya Intan Sahara, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fuji Pratami MPD. Halo guys, kalian sudah tahu apa itu alat evaluasi tes dan non-tes? Nah, kali ini kita akan membahas perbedaan yang dimilikinya. Yuk disimak. Yang pertama yaitu materi tentang tes. Tes merupakan alat atau prosedur yang dipergunakan dengan bentuk tugas atau suruhan yang harus dilaksanakan dan dapat pula berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal yang harus dijawab. Dan tes ini dapat dilaksanakan secara lisan maupun secara tes tulisan. Jadi dapat kita simpulkan, tes adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, atau pengetahuan dari peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Dan tes ini adalah suatu teknik dalam evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dengan mempergunakan alat tes tersebut. Yang kedua yaitu fungsi tes. Fungsi tes yang pertama yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Maksudnya di sini berfungsi untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah peserta didik menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pendidiknya. Yang kedua yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan dan telah dapat dicapai oleh peserta didik. Selain pada kedua fungsi tersebut, pemakalah mendapatkan beberapa fungsi tes, diantaranya yang pertama sebagai alat penempatan kemampuan siswa. Di sini, tes ini dilakukan di sekolah-sekolah yang memiliki kejuruan. Misalnya, di SMA ada jurusan IPA dan IPS, maka peserta didik akan dites di mana dia akan ditempatkan. Dan yang kedua yaitu sebagai alat tes remedial, yaitu hasil tes dapat digunakan untuk mengukur apa-apa saja yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari peserta didik. Apabila telah ditemukan, maka akan mudah bagi pendidik untuk melakukan remedial atau pengulangan bagi peserta didik yang masih kurang mampu. Selanjutnya yaitu materi tentang penggolongan tes. Penggolongan tes menurut sifatnya yang pertama yaitu tes verbal. Di sini tes verbal ada dua, yaitu tes lisan dan tes tulisan. Yang kedua, tes nonverbal. Maksudnya, tes ini tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes, tetapi menggunakan gambar. Selanjutnya yaitu penggolongan tes menurut tujuannya. Yang pertama, tes bakat. Tes ini digunakan untuk menyelidiki bakat seorang peserta didik. Yang kedua, tes intelijensi. Tes ini digunakan dengan tujuan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan dari peserta didik. Yang ketiga yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik ini digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi oleh peserta didik, terutama kelemahan yang dialami peserta didik saat melakukan proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu tes sikap. Tes ini digunakan untuk mengetahui sikap seseorang peserta didik terhadap sesuatu. Yang kelima, tes prestasi belajar. Maksudnya, di sini digunakan untuk mengetahui prestasi seorang peserta didik dari mata pelajaran yang telah diberikan. Yang terakhir yaitu tes minat. Tes ini digunakan untuk mengetahui minat peserta didik terhadap hal-hal yang disukai oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu penggolongan tes menurut perbuatannya. Yang pertama yaitu tes terstandar. Maksudnya, tes terstandar ini dilakukan dengan prosedur yang seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya.
Tes terstandar ini bisa membandingkan kemampuan peserta didik dengan peserta didik yang lain pada usia atau level yang sama, dan dalam kasus perbandingan ini dilakukan di tingkat nasional. Biasanya tes ini dibuat oleh tim yang ahli di bidang pembuatan tes. Yang kedua yaitu tes buatan guru. Tes buatan guru cenderung difokuskan pada tujuan instruksional untuk kelas tertentu. Tes buatan guru adalah tes yang dibuat oleh guru untuk kepentingan prestasi belajar. Selanjutnya, penggolongan tes menurut bentuk soalannya. Yang pertama yaitu tes uraian. Di sini tes uraian ada uraian bebas dan ada uraian terbatas. Yang kedua yaitu tes objektif, yaitu tes yang bentuk soalannya sedemikian rupa sehingga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab secara bebas dengan uraian. Yang terakhir yaitu penggolongan tes menurut objek yang dites. Yang pertama yaitu tes individual, yaitu tes yang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup panjang. Dan yang kedua yaitu tes kelompok. Maksudnya di sini tes yang digunakan terhadap beberapa peserta didik dalam waktu yang sama. Materi selanjutnya yaitu pengertian dari teknik non-tes. Teknik non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Yang terakhir yaitu bentuk-bentuk non-tes. Bentuk-bentuk non-tes ada 4. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Teknik pengamatan atau observasi ini merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang biasa digunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama, dan sistematis. Pengamatan memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri dan mencatat perilaku serta kejadian pada keadaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu wawancara atau interview. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dan ada dua belah pihak bertatap muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, sehingga angket berbeda dengan wawancara. Yang terakhir yaitu dokumen atau documentary analysis. Evaluasi mengenai kemajuan ini bahwa melihat keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik non-tes juga dapat dilengkapi dan diperkaya dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, misalnya dokumen-dokumen yang memuat informasi mengenai daftar pribadi seperti kapan peserta didik dilahirkan, agama apa yang dianut, dan lain-lain. Melalui analisis dokumen data pribadi dapat memberikan sumber keterangan untuk mengadakan penilaian tentang data pribadi siswa, memberikan pimpinan belajar secara optimal, dan mengarahkan pilihan karir jabatan di masa yang akan datang. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.